Shalom, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita ada pada kesempatan ini kebenaran firman Tuhan yang singkat, ya kurang lebih 7-10 menit di dalam kebenaran firman Tuhan pada video ini. Di dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat 13-15, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihat seorang laki-laki berdiri depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Nah, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita pada kesempatan ini. Saya memberikan tema kalahkan intimidasi yang menyerang. Saya berikan tema kalahkan intimidasi yang menyerang hidup kita. Ya, firman Tuhan di sini ketika kepemimpinan ketika dilanjutkan oleh Yosua. Yosua kita melihat dia menggantikan kepemimpinan Musa di dalam kondisi bukan berada dalam keadaan aman. Bangsa Israel berada di padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Namun waktu begitu lama sekali mereka habiskan di dalam kepemimpinan Musa. Ya, mereka berada 40 tahun perjalanan di padang gurun, ya akibat karena kesalahan mereka sendiri, dan Tuhan juga melatih mereka untuk bergantung penuh sama Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan datang sebelum kepemimpinan dilanjutkan Yosua. Musa menyuruh atau mengutus 2 orang untuk mewakili 12 suku. Setiap suku diwakili oleh 1 orang. Pada saat itu ada 12 orang yang pergi untuk mengintai tanah Kanaan dari padang gurun. Nah, pada saat mereka kembali, 10 suku lain membawa berita yang negatif. Sedangkan 2 suku yang lain membawa berita yang memberikan semangat, memberikan pengharapan, memberikan sukacita, memberikan kekuatan yang baru, dan membangkitkan semangat 2 suku yang lain. Nah, ketika musuh dan 2 suku yang lain, yang 2 orang yang mewakili 2 suku lain adalah Yosua dan Kaleb yang membawa berita yang baik, yang membangkitkan semangat dan sukacita. Nah, kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan di sini. Ketika Yosua memegang tongkat kepemimpinan, pada saat mereka menuju untuk menguasai kota kerajaan Yeriko, kita melihat sebelum untuk menguasai tanah Yeriko itu, kerajaan Yeriko, Yosua ketika dia pergi dengan pasukan untuk menguasai menduduki Yeriko, Yosua berhadapan dan di depannya ada musuh. Ada seorang yang memegang pedang terhunus dan berada di depan Yosua. Yosua pergi menghadap bertanya, "Apakah engkau lawan atau kawan?" Apakah engkau lawan atau kawan? Nah, kita melihat di sini di dalam konteks ini, pada saat itu Yosua, sejarah kita mencatat Yosua umurnya bukan 17, bukan 20, bukan 40, bukan 50. Tapi Yosua pada saat konteks ini firman Tuhan katakan umurnya sudah 80 tahun. Berarti ini sudah opa-opa. Tetapi kita melihat apa yang menyebabkan Yosua memiliki keberanian yang luar biasa. Karena kita melihat firman Tuhan datang kepada saudara dan saya pada kesempatan ini. Kita melihat Yosua tidak sedikit pun dia gentar terhadap musuh yang ada. Karena sebelum dia bercakap, sebelum dia bertanya siapakah engkau kawan atau lawan, Yosua berhadapan dengan tentara. Ada orang yang memegang pedang. Pada umumnya ketika kita menghadapi musuh di depan, orang menghindar atau lari dan sebagainya. Apalagi yang menuju ke sana pergi bertanya, ini Yosua sudah opung-opung, sudah umur 80 tahun. Ya, fisik sudah melemah, mungkin pegang tongkat jalan tertati-tati. Tapi Yosua pergi dia menghadap, apakah engkau musuh atau lawan? Dan kita melihat firman Tuhan datang. Dan dalam percakapan itu malah bala ternyata itu adalah pembela. Utusan daripada Tuhan adalah bala panglima tentara kerajaan surga yang Tuhan utus untuk menolong Israel. Berarti kita melihat ternyata pembelaan daripada Tuhan itu sudah 40 tahun lalu
Tuhan sudah menanti untuk menguasai wilayah Yeriko dan tanah Kanaan. Nah, untuk menguasai tanah Kanaan, mereka harus menguasai Yeriko dulu, baru masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita melihat di sini, ternyata Tuhan sudah menanti 40 tahun lalu. Tapi karena kesalahan mereka, sehingga Musa berputar-putar dan Musa tidak masuk di tanah Kanaan. Di bawah kepemimpinan Yosua mengalahkan itu. Dan Yosua ketika dia berhadapan, ia memimpin pasukan Israel yang jumlahnya juta orang ini, 2-3 juta ini. Yosua katakan, apakah engkau lawan atau kawan? Ternyata itu adalah utusan kerajaan surga untuk memimpin orang Israel. Karena kemenangan sudah ada sebenarnya di pihak orang Israel 40 tahun lalu. Tapi di zaman kepemimpinan pada Yosua baru dia masuk dan mengalahkan itu. Nah, kita melihat di sini apa tema ini? Kalahkan ya intimidasi yang menyerang. Banyak orang hari-hari ini diintimidasi. Yosua tidak menyerah. Yosua tidak ciut ketika dia belum kenal siapa yang ada di depan itu yang memegang pedang. Yosua tidak terintimidasi. Yosua tidak menyerah. Yosua tidak takut dan kabur dan sebagainya. Tapi Yosua pergi menghadap. Kenapa? Karena ada punya sejarah yang luar biasa. Ketika sebelum masuk ke tanah Kanaan, Yosua sudah teruji imannya. Di dalam sejarah Alkitab, Yosua selalu mengiringi Musa. Pada saat Musa dia masuk ke kemah, Yosua juga selalu ikut kepada kemah untuk dia melihat bagaimana caranya Musa dia bangun hubungan dengan Tuhan. Dan nilai-nilai kebenaran ini Yosua pegang ketika kepemimpinan dialihkan kepada Yosua. Yosua menjadi orang yang luar biasa. Yosua menjadi orang hebat. Ketika dia sudah menjadi opa memimpin orang Israel yang aneka ragam dengan pola pikir yang keras. Tetapi Yosua dia berdiri, dia tidak ragu, dia tidak terintimidasi dengan orang yang ada di depannya itu. Walaupun sebenarnya itu Tuhan, karena dia belum kenal. Makanya dia katakan apakah lawan atau kawan. Pada saat dia tanya, ternyata itu adalah Baal, panglima tentara surga yang Tuhan sudah utus untuk menanti orang Israel 40 tahun lalu. Dari sini kita belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum Yosua menjadi pemimpin, Yosua sudah terlatih. Yosua sudah dibentuk jadi menjadi pemimpin rohani yang menginspirasi keluarga, kota, dan bangsa. Itu tidak mudah, tidak instan, butuh proses. Yosua mengikuti perjalanan Musa bertahun-tahun dari kecil sehingga dia menjadi pemimpin. Itu kan ada proses yang panjang, menjadi hamba Tuhan instan itu tidak bisa, saudara. Tapi butuh proses untuk melihat ada kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam kita kembali kepada pada saat di dalam bilangan pasal yang ke-13 ayat bilangan 13 ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang biar negeri itu kuat-kuat dan kota-kota yang berkubu sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, dan orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Tetapi orang pergi ke sana bersama-samanya. Kita tidak maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, kita melihat ternyata mereka membawa informasi ketika Yosua dan bangsa Israel dan 12 orang lain pergi untuk menyelidiki tanah Kanaan. 10 orang membawa katakan bahwa orang-orang tanah Negeb, orang Het dan sebagainya itu orang-orang kuat. Kota-kota berkubu, orang-orang hebat, orang-orang raksasa, dan kita tidak bisa mengalahkan mereka, saudara. Nah, kita melihat di sini 10 orang membawa berita yang membuat mereka terintimidasi. Orang Israel mulai terintimidasi. Orang Israel mulai hidup dalam ketakutan. Orang Israel mulai hidup dalam kegelisahan. Pengharapan mereka mulai hilang. Tetapi kita melihat kebenaran Allah luar biasa di dalam bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita akan mengalahkannya. Nah, kita melihat di sini Kaleb, dia katakan teman sahabat sekali karibnya Yosua, dia katakan kepada Musa, kita akan masuk menduduki negeri itu. Kita akan masuk menduduki negeri itu. Kenapa, saudara? Karena Kaleb
dia pegang janji Tuhan. Sahabat dekat, sahabat CS-nya Yosua, mereka pegang janji Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 7, dan berkata kepada segenap umat, negeri yang kami lalui di adalah negeri luar biasa. Jika Tuhan berkenan, maka Ia membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan tidak telan habis. Ia melindungi mereka, sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi kita melihat Yosua dan Kaleb, mereka katakan jangan takut karena kita akan kalahkan mereka. Kita melihat kebenaran ini datang kepada kita. Jangan sampai kita diintimidasi oleh situasi hari-hari ini. Jangan sampai kita dikuasai oleh persoalan hidup hari-hari ini. Karena kita melihat hari-hari ini tantangan hidup, kesusahan ekonomi membuat banyak orang terintimidasi melalui ekonomi, melalui berita di media. Jangan engkau terintimidasi. Yosua adalah orang yang tidak mudah diintimidasi dan dengan perkataan atau tekanan negatif, saudara. Yosua tidak mudah diintimidasi untuk hidup dalam ketakutan. Orang hidup dalam ketakutan sangat berbahaya, mudah untuk menular ya ke orang lain. Contoh, 10 orang yang membawa berita negatif itu ya menularkan ketakutan. Mayoritas orang-orang Israel di padang gurun terintimidasi, dan ini melempari Yosua dan Kaleb yang batu karena membawa berita yang berbeda, saudara. Tapi kita melihat di sini 2 orang punya iman yang tidak mudah tergoncangkan, tidak mudah diintimidasi. Mereka walaupun ya hanya 2 orang, 10 orang dan suku-suku yang lain mereka berusaha untuk marah, untuk mengakui berita yang dibawa 10 orang itu. Tapi Yosua dan Kaleb mereka tidak terintimidasi dengan mayoritas. Yosua dan Kaleb mereka tidak menyerah, mereka pegang janji firman Tuhan. Mereka tidak tertular, saudara, tidak tertular, saudara, dengan berita ketakutan, saudara. Nah, dari sini kita melihat Yosua dan Kaleb mewakili 2 suku, mereka tidak tertular oleh flu ketakutan. Nah, jangan sampai flu ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Jangan sampai flu ketakutan itu mengendalikan hidup kita. Jangan sampai flu kecemasan menguasai hidup kita. Jangan sampai flu kebimbangan menguasai hidup kita. Tetapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita melihat Yosua dan Kaleb mereka percayakan janji Tuhan? Karena Yosua dan Kaleb mereka sudah divaksin oleh janji-janji firman Tuhan. Ya, di video lalu saya katakan covenant atau perjanjian. Yosua dan Kaleb mereka pegang akan covenant Tuhan. Yosua dan Kaleb pegang akan perjanjian Tuhan. Yosua dan Kaleb tidak ragu akan kebenaran Tuhan, tidak diintimidasi, sehingga iman mereka mulai salurkan kepada orang Israel yang lain, saudara. Walaupun mayoritas mulai ketakutan dan sebagainya. Jadi dari sini kita melihat biarlah kita belajar menularkan virus iman kepada orang melalui media massa. Hari-hari ini media massa dibombing dengan berita hoax, berita fitnah, caci maki dan sebagainya. Wah, sudah kacau balau media. Mari anak-anak Tuhan, saya serukan kita penuhi media massa, YouTube, Instagram, macam-macam ini, media massa ini dengan berita-berita yang membangkitkan semangat, menularkan semangat. Biarlah kita perkatakan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika ya kita sudah divaksin dengan janji-janji kebenaran firman Tuhan, kita tidak terintimidasi, kita tidak hidup dalam ketakutan, kita tidak hidup di dalam kecemasan, kebimbangan. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi jangan kita dikuasai oleh berita negatif, jangan diintimidasi dengan perkataan-perkataan manusia yang melemahkan, dan jangan mau Anda diintimidasi oleh cuaca. Bahkan cuaca pun kita bisa terintimidasi, saudara. Ya, tapi jangan juga memiliki ya mental belalang sampai 10 orang ini. Ya, kami melihat diri kami itu seperti belalang. Kan mereka laporkan berita yang jangan, saudara, jangan. Nah, tetapi kita harus pegang akan janji-janji Tuhan. Ya, kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan luar biasa datang kepada saudara dan saya pada kesempatan ini. Mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan terintimidasi. Kita pegang janji Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yosua dan Kaleb katakan, kita akan kalahkan itu. Kita akan duduki itu. Karena yang bersama dengan kita itu hidup. Sebab yang menyertai orang-orang Kanaan, Yeriko, tanah Negeb, Het, dan Amor dan sebagainya sudah tinggalkan mereka. Ada Tuhan yang hidup menyertai hidup.
Saudara dan saya, shalom, Tuhan Yesus berkati. Jangan mau terintimidasi, karena intimidasi itu membuat kita lemah, bahkan membuat kita jauh dari Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya, shalom, Tuhan Yesus berkati.